Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena nikmat-nikmat darinya kita bisa bertemu dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Insyaallah kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang haji, dan yang akan dibahas adalah bab sifat haji dan masuk kota Mekah, atau dalam Bulughul Maram disebut babu sifatil haji wa dukhuli Makkah, bab sifat atau praktek tata cara pelaksanaan haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana beliau masuk ke kota Mekah. Ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram, tapi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah satu hadis yang panjang, riwayat Imam Muslim, yang di dalam kitab Bulughul Maram ditulis di nomor hadis 759. Untuk yang memiliki kitab Bulughul Maram, silahkan dibuka kitabnya dan mari kita kaji bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan praktek manasik haji beliau. Tentu untuk lebih lengkapnya tentang manasik haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita baca dan kita bisa temukan dalam bentuk-bentuk yang lebih banyak, tentu saja lebih lengkap, lebih rinci, dan tentu tidak mungkin pertemuan kali ini tidak akan selengkap pembahasan khusus untuk jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji, tapi hadis ini, riwayat Muslim ini, saya kira cukup untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan manasik haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tentu tidak sedetil seluruh praktek ibadah haji Rasulullah apabila dikumpulkan dari hadis-hadis yang sangat banyak. Jadi ini hanya tinjauan satu hadis yang disampaikan dari sahabat bernama Jabir bin Abdillah. Tapi satu hadis ini pun sekali lagi insya Allah cukup untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan ibadah haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai. Saya baca dan mungkin langsung diterjemahkan biar langsung bisa difahami. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja, melaksanakan ibadah haji, fa kharajna ma'ahu, maka kami para sahabat, kata Jabir, keluar untuk berangkat ibadah haji bersama beliau. Ya, sebagaimana kita ketahui, haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu kali dan disebut dengan haji wada atau haji perpisahan, karena yaitu satu-satunya ibadah haji yang dilaksanakan oleh beliau. Fa kharajna ma'ahu, kata Jabir bin Abdillah, maka kami keluar bersama beliau, hatta ataina dzal khulaifati, sehingga kami sampai ke satu tempat bernama Dzul Khulaifah. Nah, dalam pembahasan hadis-hadis sebelumnya, bahwa yang namanya ibadah haji itu ada mikot. Mikot itu adalah tempat awal untuk melaksanakan ihram, dan Dzul Khulaifah adalah mikot untuk umat Islam yang datang dari Madinah atau dari wilayah yang lain yang searah dengan Madinah, itu disebutnya Dzul Khulaifah. Sedangkan untuk arah-arah yang lain tentu nanti akan lebih detail dalam pembahasan hadis yang lain, termasuk Indonesia. Misalnya kita berangkat ibadah haji tentu tidak melewati Dzul Khulaifah atau tidak melewati Madinah, kecuali yang pesawatnya ke Madinah dulu. Tetapi untuk yang dari arah Indonesia biasanya mikotnya di Qarnul Manazil.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau datang dari Madinah, maka mikot untuk penduduk Madinah adalah Zulhulaifah. Fawaladat Asma bintu Umaisin. Maka kata Jabir bin Abdillah, Asma binti Umais melahirkan. Jadi hadirin khotiman, ada satu peristiwa luar biasa mungkin di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan ibadah haji, yaitu ada salah seorang sahabiah, sahabat perempuan yang bernama Asma binti Umais yang melahirkan tepat ketika akan melakukan ihram atau tepat sebelum ibadah haji dilaksanakan. Nah, perlu diketahui bahwa Asma binti Umais ini adalah salah satu sahabat perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama karena beliau adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Tapi atau bisa dikatakan sebetulnya bukan istri Ja'far saja sebetulnya. Jadi pada saat pelaksanaan ibadah haji ini, status Asma binti Umais ini sudah menjadi istri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Asma binti Umais ini salah seorang sahabat yang utama karena beliau menikah dengan atau dinikahi oleh 3 orang sahabat yang utama. Yang pertama Ja'far bin Abi Thalib, suami beliau yang pertama, saudaranya Ali bin Abi Thalib, dan dengan Ja'far ini beliau memiliki seorang putra bernama Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib. Nah, yang mana beliau Asma binti Umais ini ikut hijrah ke Habasyah bersama suaminya karena saat itu umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Habasyah. Lalu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka para sahabat yang hijrah ke Habasyah kembali atau pindah ke Madinah, berhijrah lagi ke Madinah, tidak lagi di Habasyah. Makanya orang-orang yang ikut hijrah ke Habasyah kemudian hijrah lagi ke Madinah, mereka termasuk sahabat yang utama karena melaksanakan 2 hijrah. Nah, salah satunya adalah Asma binti Umais ini. Jadi Asma binti Umais ini salah seorang sahabat utama. Suami pertamanya Ja'far bin Abi Thalib kemudian meninggal. Sesudah meninggal beliau dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq. Sesudah Abu Bakar ini istrinya meninggal. Jadi ini istri yang kedua mungkin ya. Jadi Asma binti Umais ini menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan saat itu ketika melaksanakan ibadah haji beliau melahirkan dan nanti bayinya diberi nama Muhammad. Jadi anak pertamanya Muhammad bin Ja'far, anak keduanya Muhammad bin Abu Bakar. Jadi ini menarik. Nah, nanti ya, biar kita belok dulu ke tokoh atau sosok bernama Asma ini. Asma radhiyallahu anha. Jadi sesudah Abu Bakar menjadi khalifah kemudian meninggal di tahun kedua sesudah beliau menjabat sebagai khalifah, maka Asma ini ternyata dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, saudaranya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi beliau menikahi 2 saudara, begitu ya. Dan menariknya juga beliau menikahi 2 khalifah. Jadi sesudah Abu Bakar menjadi khalifah kemudian meninggal, beliau jadi janda, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika khalifah ketiga Utsman bin Affan wafat, gugur, dibunuh, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah dan Asma ini statusnya sebagai istri beliau. Sebab kalau kita tahu kan Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah, istri Ali bin Abi Thalib itu meninggal kira-kira 6 bulan sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Jadi Asma binti Umais ini istri Ali bin Abi Thalib sesudah Fatimah radhiyallahu anha wafat, dan nanti dari Ali bin Abi Thalib beliau memiliki 2 orang putra lagi. Di rekan-rekan atau hadirin ikhwati iman, Asma binti Umais melahirkan anak Abu Bakar, maka diberi nama Muhammad. Jadi fawaladat Asma binti Umaisin.
Nah tentu eh, kenapa Asma ini sampai harus disebut dalam hadis ini oleh Jabir bin Abi Thalib, karena ya berkaitan peristiwanya. Sebab kita ketahui bahwa ibadah haji itu eh, satu bentuk pelaksanaan ibadah yang waktunya cukup panjang dan rangkaian amalannya sangat banyak. Maka untuk kaum perempuan bisa jadi mereka mengalami hal-hal yang mungkin tidak diharapkan seperti haid atau nifas. Nah, di sini kan Asma binti Umais ini melahirkan, maka beliau tentu statusnya nifas. Maka akan menjadi pertanyaan, yang nifas ini atau nanti kalau dikaitkan dengan haid, boleh nggak yang nifas atau yang haid ini melaksanakan ibadah haji? Maka mari kita lanjutkan hadisnya. Sesudah Asma binti Umais melahirkan, faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, kepada Asma binti Umais, "Ightasili, mandilah, wastasfiri bisaubin, dan bercawatlah, atau kalau dalam bahasa kita pakailah pembalut yang rapat, bisaubin dengan kain atau jenis-jenis pembalut yang lain." Tapi kalau di zaman Rasulullah, wastasfiri bisaubin artinya dan bercawatlah atau pakailah pembalut yang terbuat dari kain. Wa ahrimi wa ahrimi, dan berihramlah. Jadi dari sini bahwa bisa kita simpulkan bahwa perempuan, kaum perempuan yang nifas ataupun yang haid boleh melaksanakan ibadah haji, tetapi nanti ada pantangan, ada yang tidak boleh, yaitu tawaf dan sa'i atau memasuki Masjidil Haram. Jadi tawaf, sa'i, dan masuk ke Masjidil Haram itu terlarang dalam kondisi haid atau nifas. Maka nanti solusinya ya sesudah selesai haidnya maka baru tawaf dan sa'i dilaksanakan. Jadi untuk yang nifas seperti kasus Asma binti Umais radhiyallahu anha ini diperbolehkan untuk terus melanjutkan ibadah haji. Wasalla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil masjid. Jadi ketika sampai Dzul Khulaifah melaksanakan ihram, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid. Jadi di masjid yang ada di sana. Summa raqibal qaswa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik unta beliau yang bernama Al-Qaswa, hatta idza stawat bihi alal baidai, sehingga ketika sampai ke suatu tempat bernama Baida. Nah, Baida ini masih di wilayah Dzulhulaifah. Jadi ya masih di Mikot begitu. Sampai ke Baida, ahalla bitauhid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahalla mengucapkan tahlil bitauhid dengan ungkapan-ungkapan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita atau dalam bahasa yang lebih umum, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan talbiyah. Jadi ahalla bitauhid itu bertalbiyah dengan membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka. Jadi sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, la syarika laka, dan tidak ada sekutu bagimu, labbaika, kami datang, innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, dan segala nikmat, laka adalah milikmu, wal mulka, dan seluruh kerajaan adalah milikmu, la syarikalaka, dan tidak ada sekutu bagimu. Itu yang dibaca ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Baida. Hatta idza atainal baita. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke al-baita. Al-baita di sini maksudnya Masjidil Haram. Maka ketika Rasulullah sampai ke Masjidil Haram, istalamar rukna, maka beliau beristilam ke Hajar Aswad atau ar-ruknu, rukun di sini maksudnya Hajar Aswad. Maka beliau istilam di sini
menjamah, jadi menyentuh, mengusap mengusap Hajar Aswad. Faromala salasan wa masya arba'an, maka Rasulullah melakukan romal 3 keliling. Jadi seperti kita ketahui, beliau maksudnya dalam hadis ini adalah melakukan tawaf ketika pertama kali datang ke Mekah, ketika pertama kali datang ke Masjidil Haram. Tawaf 7 keliling. Nanti tawafnya disebut tawaf kudum, tawaf untuk orang yang melaksanakan ibadah haji dan baru datang ke Mekah. Maka 3 kali beliau melakukan romal. Romal itu adalah berlari-lari kecil dengan langkah-langkah kecil. Salasan 3 putaran, wa masya arba'an, dan 4 keliling berjalan kaki seperti biasa. Summa ata maqama Ibrahim, kemudian sudah tawaf 7 keliling, beliau mendatangi makam Ibrahim. Makam di sini bukan makam dalam bahasa kita, ini bahasa Indonesia, makam atau kuburan ya. Yang dimaksud makam di sini adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika beliau mendirikan Ka'bah. Beliau datang ke makam Ibrahim, fasholla, kemudian sholat di sana. Summa roja'a ila rukni, kemudian beliau kembali lagi ke rukun, maksudnya ke Hajar Aswad, fastalamahu, kemudian beliau menjamahnya lagi, mengusapnya lagi. Summa kharaja minal babi, kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari pintu ila sofa, ke arah sofa. Sofa di sini maksudnya sofa untuk melaksanakan sa'i antara antara Sofa dan Marwah. Jadi beliau keluar dari pintu untuk melaksanakan sa'i. Falamma dana minas sofa qara'a, maka ketika beliau sudah dekat ke sofa, qara'a, beliau membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya sofa dan marwah itu adalah syiar-syiar Allah. Nah, tentang hal ini tentu nanti kita bisa membacanya dalam tafsir Al-Quran dari surat Al-Baqarah itu. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Jadi beliau membaca atau mengucapkan potongan ayat Al-Quran, sesungguhnya sofa dan marwah itu adalah dari syiar-syiar Allah. Ibda bima bada Allahu bih, maka mulailah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa-apa yang Allah mulakan. Jadi sa'i itu berlari-lari atau berjalan dari sofa ke marwah. Nah, dari mana mulainya, dari sofa atau dari marwah? Maka kata Rasulullah di hadis tadi, ibda bima bada Allahu bih, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Maksudnya di dalam ayat itu kan yang pertama disebut adalah sofa, maka sa'i dimulai dari sofa. Farokiyas sofa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rokiyas sofa, naik ke puncak sofa, hatta ro'al baita, sehingga beliau bisa melihat al-baita, melihat Ka'bah, Baitullah, melihat Ka'bah, Baitullah. Fastaqbalal kiblah, lalu beliau menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Fawahadallaha wa kabbarahu, lalu beliau wahadallah, mentauhidkan Allah, wa kabbarahu, dan bertakbir, mengagungkan Allah, wa qala, dan mengatakan, yaitu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Jadi itu yang beliau baca di Bukit Sofa. Jadi ketika sampai di Bukit Sofa, beliau melihat Baitullah, kemudian menghadap ke arah kiblat, menghadap badannya atau tubuhnya ke arah kiblat, kemudian mentauhidkan Allah dan mengagungkan Allah dengan bacaan yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Sumada'a baina dzalika salasa marrat. Kemudian beliau berdoa seperti itu 3 kali. Jadi di sana membaca doa seperti itu 3 kali. Summa nazala ilal marwah. Kemudian beliau turun dari bukit Sofa ke arah Marwah. Hatta insobbat qadamahu fi batnil wadi. Maka ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di tengah-tengah lembah, insobbat qadamahu, menginjakan kedua kakinya, fi batnil wadi, di lembah. Jadi kan Sofa itu di atas, Marwah di bawah, maka tadi kalimatnya turun. Maka ketika sampai di lembah di bawah, fibatnya hatta idza sa'adata masya ilal marwah fa fa'ala alal marwah wa kama fa'ala ala Safa. Jadi turun, kemudian nanti naik lagi ke arah bukit Marwah. Nah, sebab Marwah juga adalah bukit. Lalu jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlari-lari kecil. Jadi ketika sampai di tengah lembah tadi, kemudian beliau berlari-lari kecil, bersa'i gitu ya. Kemudian beliau naik, so'adata masya ilal marwah. Ketika naik ke arah bukit Marwah, masya, beliau tidak lari-lari lagi, tapi beliau berjalan ilal marwah, ke Marwah. Jadi ketika nanjak gitu ya, tidak berlari-lari tapi berjalan. Fa'ala alal marwah kama fa'ala ala Safa. Maka beliau melakukan di Marwah seperti apa yang beliau lakukan di Safa. Fadzakarul hadis, maka perawi hadis menceritakan lanjutan hadisnya. Maksudnya hadirin waktu iman, selesailah prosesi umroh begitu. Jadi nanti kalau dalam praktek ibadah haji kan ada haji ifrod, kiron, tamatu. Nah, untuk yang tamatu nanti di sini sesudah, jadi ini umroh saja begitu, umroh saja. Nanti hajinya ketika sampai di tanggal 8 Zulhijjah. Nah, sedangkan untuk yang kiron maka umrohnya umroh dalam haji, berarti tidak membatalkan, atau jadi umroh yang tadi itu termasuk prosesi amalan haji gitu. Tetapi untuk yang tamatu itu umroh saja. Untuk penjelasan lebih detail insyaallah dalam pertemuan-pertemuan yang lain insyaallah. Lalu selanjutnya mari kita lanjutkan hadisnya. Wafihi, lalu di dalam hadis itu, falamma kana yaumat tarwiyah, maka ketika sampai ke hari tarwiyah. Hari tarwiyah ini adalah tanggal 8 Zulhijjah. Tawajjahu ila Mina, maka seluruh kaum muslimin atau seluruh jamaah haji mengarah berjalan menuju Mina. Wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rokiba, menaiki kendaraan. Berarti dari Mekah begitu ya ke Mina itu menunggangi kendaraan beliau. Fasalla biha zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wal fajr. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Mina, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, wal fajr, dan juga sholat subuh. Jadi di Mina mabit begitu ya, bermalam, dari sejak pagi mungkinnya di sini, dari sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya sampai sholat subuh di Mina. Summa makatha qalilan hatta tala'ati syamsu. Kemudian beliau diam sejenak sesudah sholat subuh itu, hatta tola'ati syamsu, sampai matahari terbit. Fa'ajaza hatta ata Arafah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Arafah. Fawajadal qubbata qad duribat lahu binamirah.
lalu beliau mendapati kubah. Kubah di sini maksudnya seperti tenda lah gitu ya. Kubah atau tenda-tenda sudah didirikan untuk beliau di satu tempat bernama Namiroh. Fanazala biha, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nazala biha, turun di tempat tersebut. Hatta idza zagoti syamsu, sampai idza zagoti syamsu, matahari tergelincir gitu, matahari tergelincir. Jadi ketika matahari tergelincir, maksudnya artinya kalau matahari tergelincir berarti sudah masuk waktu zuhur. Jadi tadi kan berangkat sesudah matahari terbit, nah sampai di Mina, sampai di Arafah itu masih belum datang waktu zuhur. Nah ketika datang waktu zuhur, amaro bil qaswa, maka beliau memerintahkan untuk membawa al qaswa, kendaraan atau unta tunggangan beliau. Farahilat lahu, maka beliau menaiki untanya. Fa'ata batnal wadi, lalu beliau datang atau mendatangi batnal wadi, dasar lembah. Maksudnya Arafah itu kan seperti ya lembah lah seperti itu. Maka beliau datang ke lembah, ke Arafah. Kemudian summa fakhotoban nasa, lalu beliau berkhutbah di sana. Jadi ini yang disebut khutbah wada itu. Nah kalau dalam hadis yang lain itu sampai dirinci khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau di sini tidak disebutkan. Summa adzana, kemudian beliau memerintahkan azan. Summa akoma, kemudian memerintahkan iqomah, memerintahkan qomat. Fasolla zuhro, kemudian sholat duhur. Summa akoma, kemudian memerintahkan qomat lagi. Fasollal asro, kemudian sholat asar. Walam yusolli bainahuma syai'an, dan tidak sholat apapun di antara dua sholat itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini artinya beliau menjamak sholat, dan di dalam jamak sholat itu tidak ada sholat sunat. Jadi karena ini bukan terkait dengan ibadah haji secara khusus, tetapi ini terkait karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat yang datang dari Madinah statusnya sedang melakukan safar, ya. Maka sholatnya dijamak antara zuhur dengan asar. Summa rokiba hatta atal mauqifa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rokiba, menunggangi untanya, ilal mauqif, sampai ke tempat wukuf. Nah, sampai ke tempat wukuf. Wukuf itu artinya diam, ya, tempat untuk berdiam. Nah, wukuf di Arafah berarti diam di Arafah. Jadi ketika tadi khutbah, kemudian sholat duhur, sholat asar, kemudian beliau berangkat atau bukan berangkat, mendatangi tempat wukufnya. Faja'ala batna naqatihil qaswa ila sokhrati, maka beliau menjadikan perut untanya itu al-qaswa ila sokhrat, nempel gitu ya, nempel ke batu-batu yang ada di sana, ke batu-batu besar. Kemudian waja'ala hablal musyati baina yadaihi wastaqbalal qiblata, dan beliau lalu beliau waja'ala hablal musyati, lalu beliau menjadikan hablal musyati, waja'ala hablal musyati, dan beliau jadikan beliau menjadikan jalan untuk orang-orang yang berjalan kaki lewat. Wastaqbalal kiblah, dan beliau menghadap ke arah kiblat. Jadi artinya beliau rapatkan perut untanya ke batu besar agar memberi jalan kepada orang yang berjalan kaki. Jadi ontanya dirapatkan, kemudian jalan yang asalnya dipakai oleh onta gitu ya, dipakai oleh onta, dijadikan jalan untuk orang-orang yang al-musyati, yang berjalan kaki. Kemudian beliau menghadap kiblat.
Falam yazal waqifan hatta ghorobati syamsu, dan beliau terus melakukan wukuf itu, diam di Arafah, hatta ghorobati syamsu, sampai matahari tenggelam. Wadhahabatis sufroti qalilan, sufrotu qalilan, dan zahabati sufroh, as-sufroh itu apa ya, mega gitu ya, bukan mega mendung ya, cahaya matahari yang kuning itu mulai menghilang, artinya hampir masuk waktu sholat isya. Hatta ghabal qorsu, hingga awan kuning mulai menghilang dan bola matahari telah benar-benar lenyap. Jadi sampai benar-benar datang waktu malam. Wadafa'a wa qad sana qalil qaswa yazammam hatta inna ra'saha la yusibu mawrika rahlihi. Lalu beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berangkat dan beliau mengencangkan kendali untanya hingga kepala unta itu menyentuh tempat duduk kendaraan. Jadi ditarik sampai kepalanya menyentuh tempat duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu biyadihil yumna, berisyarat dengan tangan kanannya, ayuhan nas as-sakinah as-sakinah, wahai orang-orang as-sakinah as-sakinah, tenang tenang. Kullama atahablan arkhalaha qalilan hatta tas'ada. Nah, setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendorkan tali untanya sedikit demi sedikit sehingga untanya itu bisa naik. Jadi karena mungkin tempatnya menanjak. Hatta atal Muzdalifah. Nah, kemudian ketika beliau sampai ke Muzdalifah, fasalla bihal maghriba wal isya'a, maka beliau melaksanakan sholat maghrib dan isya. Jadi walaupun tadi maghrib itu masih di Arafah, maka beliau berangkat ke Muzdalifah dan tidak sholat di Arafah, tapi sholatnya di Muzdalifah, maghrib dan isya. Biadzanin wahidin, dengan satu adzan, wa iqamataini, dan dua qomat, persis seperti yang tadi dilakukan di sholat duhur dan asar. Jadi adzannya satu kali, qomatnya dua kali. Walam yusabbih bainahuma syai'an, dan tidak bertasbih atau tidak membaca apapun di antara dua sholat itu sedikit pun. Maksudnya bukan tidak membaca, tidak melaksanakan sholat sunat, baik itu ba'da maghrib atau sholat-sholat ya sunat yang lainnya. Summa itoja'a hatta tola al-fajru, kemudian beliau berbaring sampai datang atau sampai terbit waktu fajar, waktu subuh. Fasholal fajr, maka beliau sholat subuh, sholat fajar. Hina tabayana lahu subhu biadzanin wa iqamatin. Ya, jadi beliau melaksanakan sholat subuh ketika sudah jelas waktu subuh itu datang, biadzanin wa iqamatin, dan beliau melaksanakan sholat biadzanin wa iqamah, dengan satu adzan dan satu qomat. Ya, tentu sholatnya kan tidak dijamak, sholat subuh saja. Summa raqiba hatta atal masy'arul haram, kemudian beliau menaiki tunggangannya lagi untuk sehingga sampai ke satu tempat bernama Masy'aril Haram. Fastaqbalal qiblah, lalu beliau menghadap kiblat. Fada'ahu wa kabbarahu wa halalahu. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan, maka di Masy'aril Haram beliau menghadap kiblat. Fada'ahu, maka beliau membaca doa kepada Allah. Wa kabbarahu, bertakbir mengagungkan Allah. Wa halalahu, dan bertahlil kepada Allah. Falam yazal waqifan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berada di situ hatta asfaro jiddan, sehingga asfaro menguning, atau maksudnya ya matahari semakin tinggi dan semakin terang, semakin cerah, semakin terang benderang waktu siang. Fadafa'a qabla an tatlu asy-syamsa, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak sebelum matahari terbit. Jadi di Masy'aril Haram itu sampai menguning, sampai cerah, tapi matahari belum terbit. Lalu baru ketika matahari sudah jelas-jelas terbit,
maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat. Hatta atabatna mahassiro faharroka qalilan, sehingga beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di satu lembah bernama Muhassir. Faharroka qalilan, lalu beliau mempercepat kendaraannya sedikit. Summa salaka tariqal wusta allati takhruju ala jamratil kubro. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan tengah yang keluar menuju tempat jumroh. Jumrohnya, jumroh yang mana? Jumroh kubro. Nah, ke jumroh kubro. Hatta atal jumroh talati indah syajarah, sehingga beliau sampai ke tempat jumroh yang dekat pohon. Faromaha bisab'i hasoyatin, maka beliau melontar dengan 7 lontaran. Bisab'i hasoyatin yukabbiru ma'akuli hasotin minha, dan beliau bertakbir di setiap lemparannya. Kullu hasotin mithlu hasol kholafi, dan setiap batu yang dilempar itu seperti kerikil atau batu untuk kelengkeng, katapel. Jadi batu-batu kecil yang sebesar kelingking. Roma min batnil wadi, beliau melontar min batnil wadi dari lembah, dari dasar lembah, di tengah lembah. Suman syarafa ila manhari, kemudian sesudah melaksanakan jumroh beliau berangkat ilal manhar, ke tempat penyembelihan. Fanaharo, lalu beliau menyembelih di sana. Nanti dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah menyembelih 63 onta sendirian, sedangkan sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Maksudnya sembelihan Rasulullah bersama keluarganya, istri-istrinya yang ikut melaksanakan ibadah haji waktu itu disembelih sendiri oleh Rasulullah sebanyak 63 gitu ya. Cuma di hadis ini tidak disebutkan. Sesudah sampai di manhar atau tempat penyembelihan, fanaharo, lalu beliau menyembelih. Sumaro kiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa'afadho ilal bait. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Fa'afadho ilal bait. Lalu beliau melaksanakan tawaf ibadah, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf untuk meninggalkan kota Mekah. Fasolla bima kata zuhro, dan beliau sholat zuhur di Mekah. Rawahu Muslimun mutawalan. Jadi sampai situ hadisnya riwayat Imam Muslim mutawalan dengan hadis yang cukup panjang. Nah, hadirin khotimah, rekan-rekan, demikianlah manasik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara singkat yang digambarkan oleh Jabir bin Abdillah. Walaupun singkat tapi cukup lengkap untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah untuk lebih rincinya akan dibahas dalam pembahasan yang lain. Untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.